Kenapa bau sup siput begitu menyengat? Song Yufei. Kenapa jantungku berdegup begitu kencang? Kamu. Kamu tidur pakai makeup, mimpi makan sup siput lagi. Aku mana ada mimpi makan sup siput. Rusak semua, salah kamu. Aku sebentar lagi bakal dimarahi. Kamu kasih aku. Jangan bergerak. Aku cuma ingin membantumu sedikit. Semoga tidak merepotkan. Terima kasih guru, makeupnya sudah selesai. Ganti kostum dulu lalu bisa ke lokasi syuting. Guru, kalau bermain drama dengan orang yang disukai, haruskah mengendalikan emosi dan ritme juga? Acting adalah acting, naluri adalah naluri. Bersama orang yang disukai. Tak ada yang bisa mengendalikan perasaan ini. Guru Qin. Tolong periksa Song Yufei sekarang. Dia agak aneh, mau periksa bagian apa? Perkataan dan perilaku Song Yufei berbeda dari biasanya. Aku akan bantu periksa. Bukankah bos sangat menyukainya? Jangan-jangan dia melakukan hal aneh? Periksa dulu saja. Ini Xingtian. Ini bagian Jingyu. Setelah itu saat Xingtian menusuk dengan pedang, Jingyu jatuh. Lalu mesin kecil nomor 1 sampai 10 di sini. Aku bilang mesin mana yang rekam, lalu mesin itu mulai merekam. Yang tidak rekam berhenti dulu, oke? Sutradara. Datang. Bagus, kebetulan kalian datang, mari kita jalankan adegan ini. Kalau tidak ada masalah nanti langsung syuting, oke? Di adegan ini Xingtian kamu di sini. Lalu menarik Jingyu. Setelah menarik dan mengucapkan dialog, langsung lepas dan keluarkan pedang. Saat mengeluarkan pedang harus tersenyum. Senyum yang menyedihkan, lalu jatuh ke tanah, lihat dia tersenyum. Lalu kamu berlari memeluknya. Mulai teriak Jingyu Jingyu. Bisa? Oke sutradara. Bisa? Tidak masalah. Baik, mari semua departemen bersiap. Ayo, kru kostum cepat siapkan pakaian. Pedang properti, kerja keras ya. Tanganmu kenapa dingin sekali? Aku agak takut. Jangan tegang, anggap saja sedang latihan. Kedua guru, sudah siap? Baik, semua departemen siap. Rekam, 3, 2, 1, mulai. Aku kasih kesempatan terakhir, mau bicara atau tidak?
Kalau kamu tidak mau bicara, aku akan mengabulkan keinginanmu. Stop! Harus ada gerakan, jangan seperti kayu. Saat kena tubuh, harus membungkuk. Mulai dari tusukan. Ayo, kita ulang lagi. Rekam, 3, 2, 1, mulai. Jangan tertawa begitu bodoh. Tertawa pahit, tertawa pahit. Ulang lagi. Ulang lagi, ayo. Mulai lagi. Jingyu, Jingyu. Jatuhnya sakit banget. Lanjut. Sakit banget. Kita ulangi seperti tadi, gerakannya pelan-pelan. Baiklah, ayo. 3, 2, 1, mulai. Bunuh dia, balas dendam untuk Putri Jin Er. Stop, stop, stop. Cepat obati lukanya, cepat. Gimana Jin Xiao, tidak apa-apa kah? Maaf, sutradara, tadi aku ngelamun. Tidak apa-apa, kamu istirahat dulu. Kita syuting yang lain dulu. Sutradara, aku tidak apa-apa, masih bisa. Dengar aku, istirahat dulu, oke? Istirahat dulu. Terima kasih, sutradara. Ganti Adegon, Episode 3 Adegon 29. Ganti Adegon.
Sayal. Terima kasih. Jangan berdesakan, jangan berdesakan. Aku lihat tidak ada adeganku, jadi pulang dulu. Tidak mengganggu apa-apa, kan? Hari ini kamu kerja keras, istirahat lebih awal. Dia bukan Song Yusuan, tapi gadis lain. Jadi, apakah ini yang membuatku berdebar? Tapi benarkah hal seperti ini bisa terjadi? Kamu mau apa? Latihan adegan. Aku kasih tahu, waktu itu aku mau ke parkiran bawah tanah. Minta foto tanda tangan Li Tianyuan. Tapi baru turun langsung ditabrak mobil. Besoknya aku berpikir, cari rekaman CCTV di parkiran. Tebak apa? Rekamannya langsung loncat. Kamu percaya? Jadi sebelumnya kamu bilang bantu temanmu edit foto? Sebenarnya itu foto aslimu? Aku sudah jujur. Kamu tetap nggak percaya. Ya udah, aku juga nggak bisa apa-apa. Sekarang masih bisa balik kayak semula? Balik kayak semula? Kalau nggak, ditabrak mobil lagi aja. Kamu yakin? Aku bercanda. Sementara begini aja, lumayan kok. Nggak susah makan, nggak susah pakaian. Ini. Jangan bilang siapa-siapa dulu. Oke. Tapi, boleh aku tanya sesuatu? Kenapa kamu nikah diam-diam? Dikasih uang, dibantu promosi, nggak ada untungnya buat kamu. Ini kan udah ada untungnya. Kang Henja? Syuting seharian masih ajak ketemu. Kakyo. Hari ini di lokasi syuting. Aku lihat Song Yufei kasih ini ke Qin Jing Xiao. Qin Jing Xiao kayaknya udah makan ini sejak lama. Song Yufei yang kasih. Ayah. Hubungan mereka emang nggak biasa. Mereka. Bukan cuma rumor? Rumor. Qin Jing Xiao dan Song Yufei itu. Qin Jing Xiao. Nanti bakalan seru.
Pura-pura latihan buat manfaatin orang. Wallpaperku mana? Fotoku. Ini kan obat yang aku kasih ke Qin Jing Xiao? Aku baru lihat beritamu. Aku. Masa sih? Aku. Akun, gimana ceritanya soal obat bisa nyebar di internet? Nggak tahu Kak Xiao. Kemana-mana tas sama orang selalu bareng, tas hancur orang mati. Kak Kouan, bisa beliin kopi? Makasih ya. Kek. Kemarin Li Tianyuan minta tolong beliin kopi. Cuma setengah menit itu, tas nggak ada di aku. Ke lokasi syuting dulu, syuting lebih penting. Dia datang, dia datang. Guru Qin, Guru Qin, Guru Qin. Baru-baru ini ada kabar bilang kondisi mentalmu tidak baik. Harus minum obat terus, apakah kondisi mental akan mempengaruhi? Kamu sedang syuting, Xiao gitu sekarang gimana? Guru Qin, sekarang ada gejala apa, Guru Qin? Akun, kamu bawa Yufei ke lokasi dulu. Guru Qin bisa buka pintu nggak? Guru Qin, nyetir. Kabarnya waktu kamu masih kuliah, sudah mulai ada gejala autisme, bener nggak? Sekarang kondisi fisikmu sudah membaik seperti apa? Tanya nih, kondisi fisikmu beneran gak baik ya? Makasih udah peduli. Tolong jawab langsung dong. Bisa jelasin nggak? Tolong jelasin, apakah kamu selama ini minum obat? Apakah kamu sudah lama minum obat? Guru Qin, berita terbaru. Bisa jelasin nggak? Jawab dong, jelasin dong. Obat itu punyaku. Ini siapa? Aku depresi. Bisa jelasin nggak? Kalian berdua hubungannya apa? Cepetan pergi ngapain sih? Cepat pergi ngapain sih? Nggak pergi juga aku telepon polisi, usir mereka pergi. Nggak pergi juga aku telepon polisi, usir mereka, cepetan pergi. Pergi, jangan syuting, jangan syuting. Kenapa bilang sendiri kalau depresi? Kamu kan aktor, berita negatif ini nggak baik buatmu. Kamu mengaku sakit. Nanti jalan sebagai aktor bakal susah. Aku juga sebenarnya nggak mau jadi aktor. Kalau menurut logikamu, harusnya kamu pikir aku maju biar dicari perhatian. Biar dapat perhatian? Cari perhatian. Ada ide yang lebih baik nggak?
Asalkan Jin Er ada di sampingku. Udah cukup. Lebih baik, pindah lokasi syuting Tau Hua Yuan. Syuting episode 26 adegan 3. Kemarin temenku rekam video ini, aku kasih lihat. Yufei. Pagi ini kenapa sih? Pagi ini kita keblokir orang. Bukannya Kim Jin Xiao sedang syuting? Aku hanya aktor kecil, tidak masalah mengambil sedikit tanggung jawab. Kamu selalu begitu baik hati. Siapa lagi yang sedang melihat video ini? Aku melihatnya menghapusnya, setelah mengirimkannya padaku. Kalau begitu, tolong kirimkan videonya padaku lalu hapus juga. Ini tidak baik untuk film jika tersebar. Tidak tahu siapa yang menyebarkan hal ini, jika bukan kamu. Masa depan Kakak Jin Xiao akan terkena dampak yang cukup besar. Tian Yuan, keluar sebentar denganku. Baik. Sudah dihapus, Pak Qin. Aku akan melanjutkan pekerjaanku dulu. Terima kasih. Ada apa, Yufei? Rahasia sekali. Aku ingin bertanya padamu tentang masalah obat itu. Kamu tahu siapa yang menyebarkannya? Kamu mencurigaiku? Reputasi kakak Jin Xiao rusak. Memang paling menguntungkan bagiku. Ada rumor yang mengatakan aku yang melakukannya. Tapi aku benar-benar tidak pernah memikirkannya. Bahkan kamu juga mencurigaiku. Tidak, bukan itu maksudku. Aku hanya bertanya. Aku tidak terlalu mempertimbangkan perasaanmu. Tidak apa-apa. Aku tahu. Di hatimu, aku dibandingkan dengan kakak Jin Xiao. Memang tidak berarti apa-apa. Tidak, aku selalu memperhatikanmu. Lihat, ini Weibomu. Setiap postingan aku beri like dan komentar. Lihat. Kamu datang untuk apa? Kenapa? Mengganggu kalian? Tidak. Kembalikan ponselku. Hafalkan dulu dialog syuting besok baru ambil ponsel. Tapi aku juga butuh lihat ponsel untuk menghafal dialog. Sudah aku cetak, minta pada akun. Kakak Jin Xiao butuh aku? Jauhi Song Yufei. Kenapa? Karena dia wanitaku. Apa? Sepertinya kakak Jin Xiao belum tahu. Yufei diam-diam memperhatikanku. Banyak hal yang tidak dia tahu. Misalnya, obat. Benarkah kamu yang mengambilnya? Bu Guru, tunggu sebentar. Aku akan ambilkan sepatu untuk ibu. Sudah hafal dialognya? Hampir. Aku lihat skripnya. Sebentar lagi harus akting bareng Li Tian Yuan ya? Kamu sangat suka Li Tian Yuan ya? Tentu saja. Kamu kan tahu, aku sampai ditabrak mobil cuma demi tanda tangannya. Aku sampai ditabrak mobil. Tapi tahukah kamu? Masalah obat itu dia yang bocorkan. Tidak mungkin, aku sudah tanya dia. Kalau dia bohong padamu,
Kamu boleh tidak suka pada orang yang tidak kamu sukai. Tapi tolong izinkan mereka ada. Kak, aku tambahkan air panas untukmu. Kak Xiao, pulang duluan tanpa menunggu kakak Yufei. Aku mungkin suka sama Song Yufei. Kak Xiao, jangan bercanda. Kalau bukan karena dia pura-pura kasihan di depan orang tuamu, mereka tidak akan memaksamu untuk menikah diam-diam dengannya. Dan memberinya peran. Bukannya kamu bilang dia punya kepribadian ganda? Aku mungkin suka dengan kepribadiannya yang lain. Kepribadian yang lain lagi. Sangat nyata. Agak bodoh. Dan juga, kalau begitu, di antara figuran, pilih saja 2 cewek, semuanya seperti itu. Dijelaskan juga kamu tidak akan mengerti. Tianyuan. Kakak Yu, kakak Ting, kalian kenapa datang? Bicaranya di sana. Ada apa dengan kakak Yu? Qinjing Xiao punya video kamu mengambil obat. Apa? Ting Ting melihatnya langsung. Kalau ini sampai bocor, kamu akan dihujat sampai keluar dari internet. Dan bahkan film ini bisa ganti pemain. Kenapa bisa separah itu? Masalah Qinjing Xiao mengonsumsi obat psikotropika. Itu sendiri dalam pencarian panas. Kalau sampai ketahuan kamu yang mengatur, tidak bisa dibersihkan. Apalagi, sumber daya kamu sekarang juga tidak bisa dibandingkan dengannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada ruang untuk bernegosiasi lagi. Kita harus menemukan kelemahannya. Tapi aku tidak punya bukti terhadapnya. Kak Yu, bukti yang kamu maksud itu apa? Aku punya foto dia dan Song Yufei pulang bersama. Dan pergi ke kantor catatan sipil. Tapi aku tidak yakin apakah mereka sudah menikah atau tidak. Jauhi Song Yufei. Kenapa? Karena dia adalah wanitaku. Hari ini Qinjing Xiao bilang langsung padaku. Song Yufei adalah wanitanya sekarang. Di mana Song Yufei sekarang? Cepat pergi. Kalian siapa? Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang berada di luar jangkauan. Silakan coba lagi nanti. Halo,
Di mana Song Yufei? Guru Qin ya? Song Yufei sekarang dalam keadaan aman. Apa yang ingin kau lakukan? Tidak ada apa-apa. Hanya berharap Guru Qin bisa menggerakkan jarinya untuk menghapus video Li Tianyuan mengambil obat dari ponselmu. Kau adalah Suyu? Cukup pintar juga. Kau tahu tidak apa yang sebenarnya kau lakukan? Tentu saja aku tahu, aku sedang melindungi Tianyuan. Jika kau punya bukti apapun yang merugikan Tianyuan, aku akan berusaha mengambilnya kembali. Tapi jika kau ingin melaporkan ke polisi, Kim dan Song Yufei, tidak bisa aku jamin. Aku akan menghapus videonya. Lepaskan dia. Kirimkan rekaman layar penghapusan video padaku, aku akan memberimu alamatnya. Ingat, datang sendirian ya. Kak Yu, apakah perlu kita berlebihan seperti ini? Ini kan tindakan kriminal. Tianyuan, kau adalah artisku. Bahkan jika ada kemungkinan 1000% untuk menghancurkanmu, aku tidak akan mengizinkannya. Aku hanya khawatir Qin Jing Xiao akan melapor ke polisi. Tidak, aku mengenalnya. Jangan lupa, dulu dia pernah aku bimbing. Hanya saja dia mengkhianatiku. Tapi apakah dia akan membuat cadangan video aku mengambil obat? Dia sudah datang untuk menyelamatkan Song Yushuang. Bagaimana mungkin aku tidak waspada? Manual napkin Song Yufei untuk memerasnya. Tidak hanya itu, aku juga ingin dia mengakui dengan mulutnya sendiri hubungan pernikahan rahasianya dengan Song Yufei, Langkarken Pemerazen, agar dia memberikan semua sumber dayanya padamu. Jangan sampai mereka berhasil. Aktor seharusnya fokus pada aktingnya, bukan intrik. Aku harus mencari cara. Kak Xiao, aku ikut denganmu ya. Semakin banyak orang semakin baik. Tenang, mereka hanya ingin videonya saja. Jangan beritahu siapapun. Kamu harus berhati-hati. Menyingkir dulu. Oak. Datang. Guru Qin, katanya video itu sudah dihapus. Setidaknya biarkan aku memeriksanya. Qin Jingxiao, kapan kamu menikah diam-diam dengan Song Yufei? Sebelum atau setelah kontrak kita berakhir? Apa urusanmu? Qin Jing Xiao dia ingin. Kamu tidak apa-apa? Guru Qin, benar-benar kamu.
Guru Su sedang menawarkanku peran di film modern. Ada adegan penculikan, katanya pemeran utamanya kamu. Dan aku sebagai pemeran utama wanita. Song Yufei, berhenti berakting, Oak. Aku punya foto kamu dan Qin Jingxiao. Pergi ke kantor catatan sipil. Kakak Suyu, apa yang sedang diperankan Song Yufei? Guru Qin sudah datang. Setidaknya biarkan aku senang sebentar. Kita coba adegannya nanti, oke? Song Yufei, kamu bisa menipu orang lain, tapi tidak aku. Qin Jingxiao, kamu baru saja mengaku. Sudah, Bos Su, latihan akting selesai. Awalnya aku pikir, akting Song Yufei kurang bagus. Tapi sekarang aku sangat puas. Oak, boleh? Song Yufei, kamu bisa. Terima kasih, Bu Su. Kalau ada hasil uji akting, kabari aku ya. Kalau sudah selesai uji akting, aku duluan ya. Terima kasih, Pak Qin. Suyu. Aku ingat kamu. Kamu gimana? Aku nggak apa-apa. Kamu sabar ya. Aku pulang naik taksi. Mereka nyuruh orang buat ikat aku. Sudah nggak apa-apa. Sudah berlalu. Ini salahku. Mereka pasang kamera. Bilang mau bocorin soal pernikahan rahasia kita. Kamu jauhin aku, jangan sampai ketahuan. Tahan ya. Aku tampar kamu. Aku nggak takut orang tahu. Sekarang atau nanti. Nggak takut. Keluar dong, Tianyuan. Kak Yu, nggak dapat gambar yang berguna. Song Yufei ini pinter banget. Langsung bilang aku lagi bantu dia uji akting. Tianyuan. Kamu suka Yufei ya? Kak Yu jangan bercanda. Masa aku suka Yufei?
Kakak udah pernah ngalamin, suka atau nggak sama dia. Kelihatan banget dari matamu. Cuma kamu sendiri yang tahu. Dengan posisi dan statusmu sekarang, nggak bisa menang lawan Qin Jing Xiao kan? Asal kamu tegas, harta dan wanita bakal jadi milikmu. Kamu cuma perlu bikin Qin Jing Xiao nggak bisa syuting di lokasi. Kak, kamu nggak apa-apa kan? Sudah capek? Pulang istirahat ya. Oh, jangan foto, jangan foto, jangan foto. Tolong jangan pakai lampu kilat. Terima kasih. Akhirnya dapat juga, lihat-lihat fotoku ini. Jangan pergi, jangan pergi. Aku selalu di sini. Aduh. Apa baunya? Cepat, Qin Jing Xiao, matikan apinya. Matikan api. Ini gosong, kamu tahu tidak? Dasar panci terlalu panas, mie bisa meleleh. Benarkah? Kenapa ada mie kuah nanas di rumah? Menurutmu?
lumayan. Tunggu sebentar, aku akan buka jendela untukmu. Sebentar ya. Lihat apa? Kalau lihat lagi, aku habisin semua ini. Tidak boleh, ini milikku. Puas habis makan mie kuah nanas. Kenyang banget. Besok tidak ada syuting untuk kita berdua. Senangnya? Tidak perlu syuting bisa senang sekali. Tentu saja, syuting itu melelahkan dan sulit. Kamu tidak tahu berapa kali aku jatuh di adegan terakhir itu. Lihat bekas lukaku, sampai sekarang masih ada. Sedikit susah saja tidak tahan. Mau jadi aktor? Aku memang tidak ingin jadi aktor. Aku kan awalnya wartawan hiburan. Dan sebenarnya mimpiku adalah menjadi asisten Li Tianyuan. Kamu? Bagaimana kalau jadi asisten pribadiku? Jangan harap bisa menyuruhku dengan dalih sebagai asisten. Siapa? Bikin kesal, aku ingin tidur lebih lama. Kenapa kamu di sini? Pagi ini orang tua menelepon. Kata mereka, karena hari ini tidak syuting, malam ini kita makan bersama. Untuk membicarakan persiapan pernikahan. Pernikahan? Bu, kami datang. Jing Xiao datang. Yufei datang, cepat masuk. Cepat duduk. Halo, Tante. Pelan, hidangkan makanannya. Baik, sebentar. Yufei, Tante pesankan ini untukmu. Semua makanan favoritmu. Terima kasih, Tante. Ternyata sikap dingin Qin Jing Xiao diturunkan dari ayahnya. Halo, Paman. Hello, hello. Jujur saja, Jing Xiao mirip sekali dengan Anda. Song Yufei, keluar sebentar. Ada apa?
Aku salah ngomong apa? Itu bukan ayahku, itu pamanku. Kamu tadi pagi bilang telepon dengan orang tuamu? Kamu tidak lihat ada kursi kosong di sebelah? Lalu bagaimana? Tidak tahu. Cari solusi sendiri. Masuk. Bos Shen, Bos Su. Lama tidak bertemu, silakan duduk. Bos Su, sibuk tidak belakangan ini? aku belakangan ini menemani Tianyuan di lokasi syuting. Ini bukan dengar kabar Anda punya proyek baru mau dimulai. Bawa Tianyuan datang kenalan dengan Anda. Film itu, sutradaranya kayaknya suka. Qin Jing Xiao. Tapi nanti, aku bisa bantu tanya-tanya. Jing Xiao bagus, tapi aku dengar kabar. Dia baru-baru ini ketahuan menikah diam-diam. Tidak tahu Anda perhatikan tidak? Dunia hiburan, ada yang benar ada yang palsu. Nanti biar tim PR yang urus. Aktingnya bagus, tampangnya ganteng. Sededaknya ratingnya terjemen. Tapi kalau benar dia menikah diam-diam? Kalau kabarnya bocor? Di mobil ada sebotol anggur merah, kamu ambil. Baik. Ayo bos SU, ayo bos Shen. Terima kasih. Yu Fei, kamu lihat. Masalah kamu dengan Jing Xiao sudah diliput juga. Keponakannya? Masih terlalu awal, tidak juga. Jing Xiao sudah sampai. Usia untuk berkeluarga dan berkarir. Bu, aku masih syuting. Tunggu selesai syuting baru nikah. Kalau tunggu selesai syuting, sudah hampir akhir tahun. Udara sudah mulai dingin. Iya, Tante. Aku dari kecil takut dingin. Jarang keluar rumah. Jam berapa? Qin Jing Xiao. Dulu aku pakai sedikit, sekarang kaki sudah sering sakit. Lihat aku pakai berapa banyak hari ini. Lihat. Celana dalam ini, bahannya teknologi tinggi. Bisa menghangatkan sendiri. Ini juga, celana bulu ini lihat tebalnya, ini juga. Ini juga celana jeans, lihat. Yu Fei, kalau kamu khawatir menikah dan punya anak pengaruhi karirmu, bisa tunggu, tapi jangan pakai cara ini. Biar aku yang urusi tante. Mama, Yu Fei khawatir aku terpengaruh. Urusan pernikahan akan kami rencanakan dengan baik. Hari ini kita makan dulu saja, ya? Makan. Ambil sepotong daging. Terima kasih. Keluarga kita sudah berteman lama, Yu Fei. Dulu kamu benar-benar dikorbankan demi menuruti wasiat kakek. Memilih untuk menikah diam-diam dengan Jing Xiao. Halo. Yu Fei, bisa kita bicara? Tidak perlu, aku sedang sibuk. Aku ada di luar pintu, bisa kita bertemu? Paman, Tante, aku keluar sebentar. Baik, pergilah.
Kalian berencana untuk terbuka? Tidak bisa disembunyikan lagi. Kebetulan sesuai dengan keinginan kalian. Kalau begitu, makan hari ini untuk... Membicarakan urusan pernikahan. Mencari hari yang tepat. Yu Fei, aku tahu kamu punya perasaan padaku. Aku selalu menyukaimu. Kamu benar-benar akan menikah dengan Qin Jing Xiao? Kalau tidak, menikah denganmu? Agar lebih mudah saat kamu menculikku? Ini semua ide Suyu. Aku tidak peduli itu ide siapa. Yang aku tahu, saat aku diculik, Qin Jing Xiao tidak takut risikonya terbongkar. Untuk menyelamatkanku. Benar. Dulu aku memang menyukaimu. Tapi kamu harus paham. Itu hanya kekaguman fans terhadap idolnya. Bukan perasaan cinta antara pria dan wanita. Saat aku tahu kamu mengambil obat itu, aku tidak lagi mengagumimu. Aku malah muak padamu. Yu Fei, aku hanya tidak ingin. Qin Jing Xiao merebut diriku. Tapi justru kamu sendiri yang mendorongku ke pelukan Qin Jing Xiao. Kamu tidak bisa merusak kebahagiaanmu sendiri karena emosi. Aku tidak emosi. Dan aku benar-benar menyukai Qin Jing Xiao. Dari lubuk hati. Perasaan cinta antara pria dan wanita. Oh ya, penculikan terakhir kali, Qin Jing Xiao yang melarangku melapor. Kalau tidak, lain kali kita ngobrol. Akan ada kaca tebal di antara kita. Pelen. Maaf Paman dan Bibi. Baru ada urusan kerja, nggak apa-apa. Tadi Jing Xiao keluar nyari kamu. Baliknya cerita sama kita. Hal kayak gini malu-maluin ngapain sih? Apa sih? Nanti di lokasi syuting jangan capek-capek ya, kan lagi hamil. Jaga kesehatan, makan yang bergizi. Bibi tahu kamu khawatir badan jadi berubah karena hamil. Nanti kita nggak buru-buru nikahin kalian, santai aja. Makan yang asam buat anak laki, yang pedas buat anak perempuan. Dasar anjing banget sih. Nggak bantu-bantu malah bilang aku hamil. Sudah kenyang belum hari ini? Belum. Kenyang karena kesal. Baca naskahmu sendiri. Bukannya udah hafal dari tadi. Naskahku ada di lokasi syuting. Ya lihat di HP. Nggak mau. Siapa suruh bilang ke Paman Bibi aku hamil? Kasih nggak? Nggak kasih. Nggak. Ya udah nonton bareng. Kamu ngapain? Baca naskah ya buat apa lagi? Nggak boleh gini. Ya udah gini aja.
Kakyu datang. Ngapain minum segini banyak? Besok nggak syuting? Syuting dong, kenapa enggak? Kamu tahu nggak sedang ngapain Li Tianyuan? Ngapain? Aku jelas tahu. Aku cuma ikutin perintah bosku. Langkah demi langkah jadi alat penghasil uangmu, jadi boneka. Li Tianyuan, kamu masih muda. Dunia ini dalam, kamu nggak bisa mengendalikannya. Aku tahu aku nggak bisa, kalau bukan karena kamu. Aku juga nggak akan menculik Song Yufei. Bikin dia kecewa banget sama aku. Aku juga nggak akan kayak sekarang. Setiap hari pura-pura manis, cari muka. Tianyuan, kamu mabuk, aku nggak. Apa yang udah disepakati akan kulakukan. Tapi setelah semuanya beres, kontrak antara kita berdua harus diperbaiki lagi. Kenapa bisa tertidur begitu saja? Kenapa? Takut hamil ya? Cepat bangun, temani aku ke lokasi syuting. Nggak mau, hari ini tidak ada adeganku. Kalau begitu aku akan bicara dengan sutradara. Aku akan minta tambahkan satu adegan untukmu. Berani kamu? Coba lihat, berani atau tidak. Tianyuan, Ada apa Yuja? sebentar lagi, tenang saja. Pedang ini, aku tidak akan menggores wajahnya. Kalau begitu seharusnya langsung menusuk tubuhnya. Tidak perlu, Tianyuan. Dia tidak sejalan denganmu, cukup gores wajahnya. Buat dia tidak bisa bermain dalam film ini saja. Kan kru film punya asuransi? Ayo pergi. Sutradara, Tianyuan sudah datang. Mari kita latih adegannya, oke? Di adegan ini, kalian berdua langsung mulai dengan dialog. Ini adalah akhir cerita. Tianyuan, kamu sudah menjadi gila karena cinta, oke? Jing Xiao, di sisi kamu tidak boleh mengeluarkan pedang. Karena pedang ini adalah jelmaan tubuh Jingyu. Kamu harus melalui roh pedang ini untuk menemukan Jingyu. Sutradara. Keluarlah sebentar, ada yang ingin kubicarakan. Sutradara sedang menjelaskan adegan, bicaralah nanti. Kalau sudah syuting, tidak akan sempat lagi. Song Yufei. Di lokasi syuting tidak ada yang lebih penting dari syuting. Hal ini lebih penting dari syuting. Keluar. Maaf, sutradara. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Lalu kamu tidak ingin bertarung dengan Tianyuan. Lalu Tianyuan, di saat ini, pedangnya menggores dari sini. Lalu kita syuting sampai di sini, sisanya close up nanti, oke? Tidak masalah kan? Ayo kita latih sekali. Ayo, kru properti berikan pedang pada pemain.
Xingtian, hari ini jika aku tidak membunuhmu, 300 juta nyawa di dunia iblis akan hancur. Sarakin Wamo. Ini. Kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Apa-apaan ini? Katanya tusuk lalu berhenti. Maaf sutradara, aku terlalu larut dalam peran, ini salahku. Kakak Jing Xiao, kamu tidak apa-apa? Aku benar-benar tidak sengaja. Kamu jelas-jelas sengaja. Yu Fei jangan asal bicara. Mana mungkin aku sengaja? Kamu berkomplot dengan Suyu untuk melukai wajah Qin Jing Xiao. Agar dia tidak bisa syuting, semua percakapan sudah kurekam. Kenapa bisa begini? Ini sutradara Li Tianyuan, sekarang aku beritahu resmi. Kamu sudah dipecat dari kru. Kalau kamu masih di sini, aku yang pergi. Hari ini tidak syuting. Yu Fei. Ada apa Tianyuan? Aku tahu apa? Ini semua ide kamu. Sudah, sekarang tidak perlu syuting lagi. Jangan buru-buru. Bagaimana aku tidak buru-buru? Kru tidak akan membiarkan hal ini tersebar. Nanti aku akan telepon produser untuk berdiskusi. Aku akan telepon bosnya juga. Kamu langsung saja ke proyeknya. Katakan saja Qin Jing Xiao menindas pendatang baru. Benar-benar tidak apa-apa. Tenang, percayalah aku bisa menanganinya. Bos Su. Ada proyek besar lagi nih. Tidak masalah, sekarang langsung ya? Oak. Aku segera atur. Kamu temui Lauki, suruh ke studio. Lakukan sesuai permintaan Bos Su. Tunggu. Bawa ini untuknya. Bilang, setelah selesai langsung pulang kampung. Diam-diam saja, jangan cari masalah. Oak paham, kakak. Ayo minum satu. Ayo istirahat. Ayo pergi. Hari ini aku salah paham padamu. Marah? Lalu bagaimana biar tidak marah lagi? Hari ini aku selesai awal, aku traktir makan. Begini saja. Kamu masakkan aku semangkuk luo sifen. Nona besar ini akan pertimbangkan. Sedikit tidak marah. Baik. Aku akan memasak semangkuk besar Milo Sifen yang bau untukmu. Hanya untukmu saja.
Ya. Kamu beli semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat mie luo sifen. Ya, beli semuanya. Ayo mulai. Jangan mendekat dulu. Jangan mendekat. Polisi datang, cepat tangkap mereka. Jangan biarkan mereka lari. Yu Fei. Kamu bagaimana, Yu Fei? Kembali seperti semula. Kalau begitu, bagaimana kalau ditabrak mobil lagi? Tak disangka benar-benar terjadi seperti yang kukatakan, harus ditabrak mobil. Jangan bicara sembarangan, kamu akan baik-baik saja. Aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Jangan. Kamu jangan repot-repot. Semua ini hanyalah sebuah mimpi saja. Hanya saja sangat sakit. Yu Fei. Kamu akan baik-baik saja. Sebenarnya, aku sudah sangat puas bisa mengenal selebriti sepertimu. Sudah sangat puas. Hanya saja, aku selalu memiliki satu hal yang sangat kusayangkan. Dari awal sampai akhir, aku tidak pernah bisa benar-benar mengatakan padamu, aku menyukaimu. Aku benar-benar menyukai Qin Jing Xiao. Dari lubuk hati. Perasaan suka antara pria dan wanita. Yu Fei.